البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada apa yang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini. Disebutkan di sini karena ibnun li Abi Thalhah yashtaki, yaitu sakit, mengalami sakit. Fa kharaja Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah keluar karena suatu keperluan atau sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis lafaz-lafaz yang lain, yaitu apa, menyertai Rasulullah SAW. Faqubidas sabi, kemudian anak itu meninggal, dan itu memang apa, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tapi apa? Wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut dan kekurangan buah-buahan, kekurangan binaqsi bisyai'im minal khaufi wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsim, apa itu? Buah-buahan, kekurangan buah-buahan, dan juga harta dan jiwa, yaitu meninggal dan sebagainya itu. Kemudian summa raja'a Abu Thalhah wa qala ma fa'ala as-sabi, apa yang dilakukan anak itu sekarang, ma fa'ala ibni, qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askanu makan, dia sekarang sudah paling tenang. Ini menunjukkan apa? Jawazu at-tauriyah. Ini istilahnya tauriyah, menggunakan suatu lafaz yang memiliki dua makna atau lebih, dia menginginkan yang lain tapi dipahami oleh orang yang mendengar makna yang lain lagi. Jawazu at-tauriyah indal hajah, bolehnya tauriyah ketika ada keperluan. Seperti ini, biar dia tidak terkejut, dia baru pulang barangkali penat. Nah, dikasih bahasa yang ringan dulu, yang mudah. Nanti kalau sudah siap baru dikasih penjelasan, setelah dikasih nasihat yang baik. Faqarrabat ilaihil asya, kemudian dia mendatangkan makan malam, dan memang ini adalah apa? Kewajiban seorang istri. Dan inilah yang dirojihkan oleh Syekhuna Yahya dan yang lain-lain ketika membantah sebagian mudarisah yang mengatakan wanita itu tidak wajib untuk melayani suaminya kecuali masalah di atas tilam saja. Adapun untuk masalah mencuci dan masalah makanan dan lain-lain itu tidak wajib. Ini pembahasan yang keliru. Yang benar adalah hukumnya wajib, tapi sesuai dengan kemampuan. Kemudian fata asya, kemudian dia pun makan malam. Summa asaba minha, kemudian dia bergaul dengan istrinya tadi. Dalam lafaz yang lain apa? Ummu Sulaim berhias dengan secantik-cantiknya, dan memang itu yang disyariatkan. Dan adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang awam di negeri-negeri kita, kalau di hadapan suami dia sudah tampak bosan, tampak wajahnya berlepotan, bajunya sudah tidak teratur. Tapi kalau keluar rumah baru berhias secantik-cantiknya, ke kantor, ke pejabat berhias seindah-indahnya. Kalau ke rumah tidak lagi berhias. Ini terbalik. Justru berhias adalah kepada suaminya, bukan kepada orang yang di pejabat-pejabat itu. Nah, kemudian dia berhias untuk suaminya, kemudian apa? Kemudian mereka pun bercinta. Jangan malah karena suaminya tidak mendapatkan keindahan istrinya akhirnya cari yang lain. Nah, akhirnya malah rusak rumah tangganya. Baik. Kemudian setelah mereka bercinta itu, kemudian Ummu Sulaim melihat, oh, Abu Thalhah sudah tenang, sudah perutnya sudah kenyang dan juga jiwanya sudah tenteram. Baru dikasih apa? Petuah yang sangat bagus. Mengatakan apa? Ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum. Bagaimana pendapatmu kalau suatu kaum itu meminjamkan suatu pinjaman ahla bait kepada kepada sebuah keluarga, fatalabu ariyatahum. Kemudian mereka meminta kembali pinjaman tadi. Alahum amyanna'uhum, apakah mereka boleh untuk menghalanginya? Qala la. Tentunya tidak boleh. Di sini ada isyarat apa? Bahwasanya kita semua memang hanyalah pinjaman dari Allah Ta'ala, dan suatu saat akan diminta kembali. Badan kita, nyawa kita, harta kita, semuanya adalah pinjaman dari Allah. Kita bukan pemilik mutlak, kita cuma mendapatkan hak guna pakai saja. Maka kalau suatu saat Allah ingin menuntut kembali, maka kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memang kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita datang ke dunia dalam keadaan tidak memiliki harta apa-apa, bahkan pakaian pun tidak punya, bahkan mata pun dan telinga pun kalau tidak Allah yang membuka tidak ada manfaatnya. Maka kalau suatu saat Allah meminta kembali, itu memang hak dia.
Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah jawazu darbil amsal li taqribil afham. Boleh membuat permisalan untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Tidak langsung dikatakan apa? Anakmu itu adalah pinjaman dari Allah. Itu kalimat yang benar. Tetapi sebelum masuk ke situ, bagus kita ajak untuk akalnya memahami itu dengan contoh yang ma'ruf. Itu istilahnya adalah darbul amsal. Dan kita akan mendapatkan banyak makna-makna ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, masalah darbul amsal, untuk biar memperkuat pemahaman. Maka setelah dia sendiri mengatakan memang tidak boleh untuk dicegah, itu adalah hak mereka mengambil kembali, maka beliau mengatakan apa? Fahtasib ibnak, maka carilah pahala melalui anakmu. Ini adalah apa? Kabar gembira bahwasanya walaupun barang tadi adalah milik Allah, anak tadi adalah milik Allah, kalaupun Allah mengambil itu hak dia. Tapi walaupun demikian Allah telah menyiapkan pahala. Ini menunjukkan apa? Banyaknya pahala di sela-sela ujian. Padahal kalau Allah mengambilnya tanpa memberi kita pahala, itu hak dia, karena itu adalah milik dia. Tetapi ternyata walaupun dia mengambil hak dia, tetap dia memberikan pahala kepada kita atas kesedihan yang kita alami, tapi kita sabar tadi. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya rahmat Allah di sela-sela musibah yang kita dapatkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang memahami makna kalimat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah yang akan mendapatkan sholawat, pujian-pujian dari Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya, mir rabbihim wa rahmah, dan mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang akan mendapatkan petunjuk. Dan ini menunjukkan apa? Di antara faedah dari hadis ini, zaka'u Ummi Sulaim, kecerdasan Ummu Sulaim. Tidak langsung apa? Suaminya datang, langsung dia terburu-buru mengatakan, anakmu mati, aduh rugi kita. Wah, nanti malah tambah sedih. Tapi dengan cara yang amat indah semacam ini, menunjukkan apa? Kecerdasan akal beliau. Faghadib, Abu Thalhah marah, dan ini wajar. Dia nggak nyangka sama sekali. Sepertinya tampaknya semua kehidupan indah, ternyata ada berita yang menyedihkan. Marah tapi nggak kemudian apa? Nggak kemudian mukul istri, membanting gelas, tidak. Cukup dia sekedar mengatakan istingkar, kalimatul istingkar. Taraktini hatta idza talaqtahtu summa akhbartini bibni. Bagaimana kamu membiarkan aku tidak tahu berita ini sampai setelah aku dalam keadaan kotor semacam ini, ya namanya habis bercinta, baru kemudian kamu kabari tentang anakku. Wah, dia ingkar. Tapi nggak kemudian marah. Cukup dia apa? Pergi kepada Rasulullah minta penjelasan. Semacam ini bagaimana? Maka dia datang kepada Rasulullah. Maka ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu al-istifta inda ahli. Disyariatkannya minta fatwa, tapi kepada orang yang memang ahli. Ini enak, mereka langsung kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, barakallahu fi lailatikuma. Ini diringkas. Semoga Allah memberkahi di dalam malam kalian berdua itu. Langsung apa? Didoakan yang bagus-bagus, dan betul ternyata diberkahi. Maka ini menunjukkan apa? Barang siapa dia kena musibah dan dia bersabar, dia akan dapat ganti yang lebih baik. Sebagaimana datang di dalam hadis Ummi Salamah. Sudah lewat belum ya hadis Ummi Salamah? Insya Allah akan kita lewati dalam kesempatan yang lain. Dapat ganti yang lebih baik ketika dia sabar dan mengucapkan doa yang diajarkan itu. Ditinggal mati Abu Salamah, ternyata diganti oleh apa? Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan, di antara keutamaan sabar terhadap musibah adalah dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Seperti ini, fahamalat, ternyata diberkahi malam tersebut dan dia mendapatkan anak yang lebih baik. Qal wa kana Rasulullah SAW fi safar wa hiya ma'aha. Ini di akhir-akhir masa kehamilan itu. Rasulullah safar dan Ummu Sulaim bersama Rasulullah. Tentunya apa? Disertai Abu Salamah. Sebagaimana dalam riwayat tersebut. Hatta idza atal Madinah, ketika tiba di Madinah, la yatru min safarin la yatrukuha turuqan. Tidak langsung Rasulullah itu masuk ke Madinah itu. Tetapi apa? Beliau tinggal sejenak di luar Madinah agar tidak terjadi apa? Keterkejutan dan sebagainya. Fadanau minal Madinah, kemudian mereka pun mendekati Madinah. Fadarabahal makhot. Kemudian Ummu Sulaim mengalami rasa sakit yang ma'ruf ketika wanita mau melahirkan. Fahtabasa alaiha Abu Thalhah. Akhirnya Abu Thalhah tertahan untuk apa? Untuk menyertai istrinya, tidak menemani Rasulullah. Fangtolaqa Rasulullah berangkat untuk masuk ke Madinah. Qal yaqulu Abu Thalhah innaka la ta'lamu ya Rabb
wahai Rabbku, sesungguhnya engkau benar-benar tahu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah SAW idza kharaj, yaitu saya gembira kalau saya bisa menyertai Rasulullah ketika keluar, wa adkhula ma'ahu idza dakhal, dan saya masuk bersama beliau apabila beliau juga masuk. Ini menunjukkan apa? Mahabbatu ashabi Rasulullah SAW kainunata ma'a Rasulillah safaran wa hadara, yaitu para sahabat gembira kalau bisa selalu bersama Rasulullah, baik ketika safar ataupun ketika sudah hadir di negerinya. Tapi apa? Tapi memang dia harus menjalankan kewajiban mengurusi istrinya, maka dia menumpahkan kesedihan itu kepada Allah Ta'ala, sebagaimana pelaksanaan dari ucapan siapa? Ucapan Nabi Yakub yang diabadikan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah, wa huzni ilallah, aku hanyalah mengeluhkan kesedihanku dan besarnya duka citaku kepada Allah. Maka dia berdoa dan itu lebih baik. Dan ternyata apa? Doanya dikabulkan. Daripada dia pergi ke tetangga, ini bikin susah aja istriku, nggak ada gunanya. Tapi apa? Berdoa kepada Allah, ternyata betul. Ternyata langsung Ummu Sulaim mengatakan apa? Ya Aba Thalhah ma ajidul ladzi kuntu ajid. Sekarang aku tidak lagi merasakan sakit. Langsung Allah mengabulkan doanya tadi. Ringan kondisinya, maka mereka bisa berangkat kembali menyertai Rasulullah masuk ke Madinah. Fangtalaqna, maka kemudian kami pun berangkat. Wa darabahal makhad, ini yang berkata tentunya Anas bin Malik, anaknya, anak Ummu Sulaim. Hina qadima, ketika mereka berdua sudah tiba di Madinah, baru timbul lagi rasa sakit untuk melahirkan tadi itu. Fawaladat ghulaman, beliau melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li Ummu Sulaim, Ummu Sulaim berkata, sementara dalam lafaz yang pertama apa? Abu Thalhah yang berkata. Dan dua-duanya mungkin suami istri tadi bersepakat untuk apa? Anak ini jangan sampai disusui sampai mereka mendapatkan tahnik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahniknya dengan apa? Dengan tamar tadi. Disebutkan di sini enggak disebutkan di sini lafaz yang lengkap, tapi disebutkan di Sahih Muslim lafaz yang lengkap ketika itu Rasulullah sedang apa? Sedang menandai binatang-binatang ternak beliau. Dengan apa? Dengan besi panas, dikasih alamat, tapi jangan di wajahnya, itu haram. Tapi mungkin apa? Di sisi kakinya dan sebagainya, alamat biar tidak dicuri orang dan sebagainya. Kulit. Apa namanya? Letak pada kulit. Iya, pada kulitnya itu. Nah, kemudian Rasulullah tanya ini tadi, apakah ada sesuatu yang bersamanya? Iya, tamar. Kemudian Rasulullah SAW mengunyah tamar itu, kemudian memasukkan tamar yang sudah lembut tadi ke mulut bayi tadi. Kemudian bayi itu apa? Bayi itu menggigit, memakannya dengan lezat. Rasulullah mengatakan ungduru ila mahabbatil ansor lit tamar, dalam hadis yang lebih lengkap. Lihatlah bagaimana orang-orang Ansor itu menyukai tamar, bahkan bayinya pun sudah biasa dengan tamar, gembira dengan tamar. Kemudian Rasulullah menamakan dia dengan apa? Abdullah. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya tasmiyah itu boleh pada hari yang pertama dan boleh pada hari yang ketujuh. Ketika apa? Ketika nasikah tadi itu, ketika apa itu namanya? Aqiqah. Adapun dalam hadis yang lain, wa yusamma fis sabi'ah, yaitu apa? Dia dinamakan pada hari yang ketujuh. Tapi hadis yang lebih kuat muttafaqun alaih adalah dia dinamakan pada hari yang pertama. Akikahnya pada hari yang ketujuh kalau bisa. Kalau tidak mampu ya pada hari yang dia mampu. Kalau tidak ya sudah. Itu tidak masalah. Akikah itu tidak wajib. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Okey, permasalahan tahnik tu nak tanya sikit. Kalau katakan kita lakukan, maknanya kita minta orang alim buat, adakah itu termasuk dalam perkara bid'ah, perkara baru? Kalau yang dirajihkan Syekhuna Yahya, khawatirnya ini muhdath. Karena para sahabat sepeninggal Rasulullah tidak datang kepada orang-orang soleh, kepada istilahnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Maka Syekhuna Yahya mengatakan apa? Dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul, hendaknya kita apa? Sudah orang tuanya sendiri aja yang mentahnik atau kakeknya. Datuk. Iya, datuknya, iya datuk. Ini di sini maksudnya masa hijrah awal Rasulullah ke Madinah atau Wallahu a'lam. Soalnya kalau pernikahan Ummu Salamah dengan Abu Thalhah itu memang masih di awal-awal periode Madinah. Sementara apa? Mereka sudah punya anak yang tadi meninggal, maka kemungkinan adalah beberapa tahun kemungkinannya. Kemudian baru tahun berikutnya si Abdullah lahir. Wallahu a'lam.